Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswono. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial cara menginstal sistem operasi Linux Debian 8 pada aplikasi VirtualBox. Jadi kita nanti membuat virtual ya, bukan fisik. Nah, kita nanti latihannya di aplikasi VirtualBox. Untuk aplikasinya sendiri, nah bentuk dari aplikasi VirtualBox itu seperti itu. Yang tadi yang pertama, yang kedua ini ada VMware, jadi ada dua sebenarnya. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi kali ini kita menggunakan VirtualBox. Nah, kita buka, klik dua kali, oke, klik OK. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi yang pernah saya buat. Nah, kita mau membuat Linux Debian, kita hapus dulu. Nah, kita mulai dari awal lagi. Nah, di sini ada beberapa fitur menu ya. Nah, ketika kita mau membuat file baru, kita klik new yang warna biru ini. Nah, kita isikan namanya Linux Debian 8. Oke, Linux Debian 8. Nah, di sini kita mau menyimpan lokasi di mana gitu. Nah, kita cari dulu kira-kira harddisk yang memang mencukupi itu dan dimana. Kita cek dulu ke file explorer. Nah, kita bisa pergi ke disk PC. Oke, ternyata untuk filenya itu di drive F ya. Nah, nanti kita mengset penyimpanannya itu di drive F. Kita ulangi lagi, Linux Debian 8. Sedikit typo ya. Oke, router, kita ke disk PC, ke F, kita buat folder baru yang namanya Linux Debian 8 biar lebih mudah bahwa ini adalah penyimpanannya akan digunakan oleh si VirtualBox-nya. Kita klik select. Nah, untuk di sini ada beberapa banyak tipe ya. Di sini ada Linux dan Microsoft. Kalau kita Linux berarti cari Debian 8. Oke, untuk mengecek bahwa itu kenapa sih harus memilih yang 64 bit. Nah, kita sesuaikan dengan yang di PC kita. Ketika kita 64 bit maka ya pakai 64 bit gitu. Sesuaikan saja lah kayak gitu. Jangan sampai itu berbeda dengan aplikasi yang akan kita instalasi sistem operasi yang akan kita buat. Nah, untuk memory size nya, dan bentar saya lupa, kita ke folder dulu, Linux Debian. Nah, ini untuk memorinya kita atur 1 GB aja, itu cukup. Sebenarnya bisa kita set berapa giga, kita karena sistem basisnya itu CLI ya, jadi sistemnya itu nanti teks semua, jadi tidak perlu menggunakan banyak RAM, cukup 1 GB saja. Nah, kita langsung klik next saja. VDI itu adalah, kenapa kita milih yang VDI itu karena kita nanti akan memasukkan file ISO ya, bentuknya ISO ya, banyak VDI. Nah, kita next terus saja, lanjut. Nah, di sini kita penyimpanannya di situ ya, tadi yang di F, folder F ya. Terus kita juga sebenarnya bisa menyeting berapa giga yang mau kita gunakan atau harddisknya. Kita set default aja, tadinya 8,6 giga. Nah, kita langsung create aja. Nah, sebelum kita langsung start itu kita nggak bisa ya, jadi kita harus ke setting dulu, memasukkan file ISO, atau kalau di komputer PC itu kita masukkan file disk bootable-nya gitu. Kalau kita nggak memasukkan file ISO nya itu ya nggak bisa untuk install itu. Untuk instalasinya tersendiri, untuk yang Debian 8 sebagai mesin virtualnya itu di bagian ISO 1 ya, DVD 1. Kalau sudah, kita start.
Oke, kalau start sendiri ya memang agak lama ya. Sebenarnya untuk kayak untuk tampilannya itu ada install, kita klik enter ya. Jadi di keyboard itu kita hanya bisa menggunakan keyboard, tidak bisa menggunakan mouse. Kita pilih bahasanya Inggris saja. Sebenarnya ada kok bahasa Indonesia. Nah itu bahasa Indonesia ada, tapi kita kali ini ya berarti sedikit lah menggunakan bahasa Inggris. Jadi cari Inggris dulu. Sebentar ya, mana ya? Oke, ketemu. Nah, kita enter. Nah untuk country sendiri kita bagian unit state ya, enter saja. Nah untuk keyboard misalnya menggunakan Inggris, enter. Nah pada saat bagian sendiri kita tunggu. Lamanya itu ya tergantung kembali lagi ke tingkat spesifikasi dari perangkat kalian. Jadi nggak bisa disamakan dengan video ini. Nah untuk kita next saja. Untuk bagian ini nanti kita bisa set secara manual. Untuk hostname saya namai nama sendiri, nama saya pribadi. Itu untuk user ya, ini untuk user. Kita klik continue. Domain nggak usah, kita continue saja, enter. Sebenarnya untuk domain ini itu yang akan dikenali ke di web server, jadi nggak usah kita kali aja. Nah untuk root password kita set passwordnya, continue ya. Nah, untuk root password ini bisa sesuai kalian lah, maunya passwordnya apa gitu. Lamanya itu kayak gini ya, sedikit lama. Nah kita set secara manual saja. Sebenarnya bisa secara otomatis ya, tapi kita pilih yang manual saja. Nah pada bagian ini kita klik enter, yes, ke bawah. Terus kita membuat posisi untuk hard disknya itu yang kalau file dia 6 GB, continue. Kita membuat rootnya itu 2 GB, continue. Nah, ini set salah satu. Nah, ini kita set yang slash gitu, itu adalah root John. Swap langsung saja, swap itu untuk ruang kosong ya, kita pilih yang swap area. Ada kesalahan di sini, ternyata rootnya ada 2 ya, jadi saya atur ulang kembali. Nah bagian ini di home kita down, selesai, finish partitioning and right. Yes.
kayak bagian sini kita pilih no, karena kita tidak menggunakan CD or DVD ya. Ini juga no. Untuk pada saat install sistem operasi Linux ini kita usahain jangan terhubung dengan internet. Kita yes untuk berpartisipasi. Nah, di sini tuh banyak sekali pilihan ya. Kita cukup cek checklist yang di bawah saja. Ketika kita mau menggunakan aplikasi tampilannya itu kayak desktop Windows, nah kita centang yang bagian sini dengan klik spasi ya. Kita SSH pun juga kita unchecklist saja, karena kita sebenarnya bisa kita mau install secara otomatis, tapi nanti kita belajar aja. Kita pilih yang paling bawah saja. Web server juga sebenarnya bisa langsung install ya, tanpa harus kita nanti memasukkan file DVD2 untuk mencari repositorinya. Tapi kita nanti untuk belajar lah, kita unchecklist dulu. Kita fokus ke membuat perangkatnya dulu, Linuxnya dulu. Kita continue dengan klik enter tadi ya. Kita tunggu. Ini kita pilih yes ya untuk menginstall bootloadernya. Nah, kita pilih bagian bawah ya, hadis yang tadi, enter. Oke, tunggu. Ini tahap finishing, kita continue. Nah, ini adalah kita sudah memasuki proses tahap boot ke Linux Debian. Jadi untuk langkah-langkah tutorialnya seperti itu saja ya. Nah, kita bisa masuk ke sistem operasinya dengan tadi kita set loginnya itu semua sebagai apa. Kita langsung aja root. Oke, passwordnya kita set 1. Kita juga bisa menggunakan yang username biasa Yuswono. Tinggal klik ketik Yuswono terus masukkan password itu aja. Bedanya di situ. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutorial pada malam hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.